Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputulia Pradewi dengan NIM 2950, serta teman saya Nimade Ati Anggrani dengan akronim 2973. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan Keuangan. Adapun topik-topik yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pengertian perencanaan keuangan, yang kedua tujuan perencanaan keuangan, yang ketiga model-model perencanaan keuangan, yang keempat pendekatan persentase penjualan, yang kelima pendanaan eksternal dan pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak bersama-sama. Kepada presentator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Adapun tujuan perencanaan keuangan, yang pertama, examining interaction adalah rencana keuangan harus merencanakan suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai usulan investasi untuk aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda dan alternatif pendanaan yang tersedia bagi perusahaan. Yang kedua, ada exploring option adalah rencana keuangan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario yang berbeda-beda secara konsisten. Yang ketiga, ada avoiding surprise adalah perencanaan keuangan harus mengidentifikasi dampak apa yang mungkin terjadi terhadap perusahaan jika terjadi keadaan yang berbeda dengan yang diajukan. Yang keempat, ada ensuring feasibility and internal consistency adalah perencanaan keuangan tidak hanya mampu menjelaskan keterkaitan antara berbagai tujuan yang berbeda, tapi juga mengupayakan adanya penyatuan struktur untuk rekonsiliasi tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Adapun modal-modal perencanaan keuangan, yang pertama, sales forecast atau perkiraan penjualan. Hampir semua rencana keuangan dimulai dari rencana penjualan, terutama dalam perusahaan yang menghadapi keadaan kendala di bidang pemasaran. Yang kedua, ada pro forma statements atau pernyataan pro forma. Suatu rencana keuangan akan terdiri atas ramalan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, ada asset requirement atau persyaratan aset, yaitu rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi penjualan modal, proyeksi neraca paling tidak berisi tentang perubahan total aktiva tetap dan modal kerja bersih. Yang keempat, ada finansial requirement atau persyaratan finansial. Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan yang diperlukan bagian dari rencana ini. Akan membahas tentang kebijakan dividen sebagai bagian dari kebutuhan pendanaan magang dan kebijakan hutang sebagai salah satu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Yang kelima, ada flow atau sticker, merupakan sumber yang dirancang dari pendanaan eksternal yang diperlukan menghubungkan ada kekurangan dan kelebihan dalam pembiayaan sehingga neraca perusahaan menjadi seimbang. Yang keenam, ada ekonomi assumption atau asumsi ekonomi. Rencana harus menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang dipakai dasar dalam menyusun rencana tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait pendekatan persentase penjualan. Pendekatan persentase penjualan adalah suatu model perencanaan keuangan yang mana semua akun dalam laporan keuangan perusahaan berubah tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Berdasarkan ramalan penjualan, dapat ditentukan beberapa jumlah dana yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan tersebut. Selanjutnya, ada kebutuhan pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Kebutuhan pendanaan eksternal dan pertumbuhan jelas saling berhubungan jika semua faktor lainnya tetap. Semakin tinggi pertumbuhan atau aktiva, maka semakin besar kebutuhan pendanaan eksternal. Selanjutnya, ada faktor-faktor perencanaan keuangan. Kemampuan perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan ditentukan oleh 4 faktor berikut, yaitu yang pertama ada profit margin,
yang mana semakin tinggi profit margin akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal dan akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Yang kedua, ada dividen policy, yang mana semakin rendah persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, maka semakin tinggi rasio laba ditahan dan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Yang ketiga, ada financial policy, semakin tinggi rasio utang dengan modal akan meningkatkan financial leverage perusahaan karena ada tambahan pendanaan dengan hutang, maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Yang keempat, ada total asset turnover. Semakin tinggi perputaran aktiva, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan setiap rupiah aktiva. Oleh karena itu, akan ada menaikkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Akhir kata kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.